Dan MU di babak pertama tuh ngadepin 44 kali shot dan itu tuh kebiasaan MU kan 44. Sekarang 44. Lawan Everton. Sorry, nggak mungkin gila. 24, sorry 24. Everton 24 babak pertama. Iya. Biasa aja dong aja. Pep juga kayaknya takut KDB ngambek tuh, makanya nyamperin ke kursinya kan. Lu nggak dia ngomong mau main lagi nggak? Nggak apa-apa, main lagi. Selamat datang kembali di Tekor Bebas. Kita sekarang bertiga dan kalau misalkan ada yang nanyain mana bang tamu undangannya, sebenarnya ini tamu undangan. Oh iya sih. Sekarang konten kreator di TikTok. Sama TikToknya apa? Stefanus Apridita. Nah, itu lebih banyak dari yang dia post di Reels tuh. Oh iya. Karena emang apa ya, disiapin untuk TikTok kayaknya TikTok, spesial. karena dia udah analisa tentang TikToknya udah dalam, udah tahu sisi komersil TikTok. Dalam bagaimana mengadaptasi. Iya. Sehari satu, insya Allah. Konsistensi. Gimana kontennya yang ini? Jangan ya. Kirim kali ya? Kirim. Pokoknya fans MU yang kalau misalkan bingung kalah nih harus ngapain. Iya benar. Itu berdamainya. Buat refreshingnya ini nonton kontennya Dita. Ada analisisnya dikit-dikit. Oh ada juga. Ilmu-ilmu. Ada acting nggak? Ada acting. Siapa tahu kan bisa dilirik Joko Anwar kan. Karena kan konten creator MU beda-beda, Pip. Beda-beda. Ada yang maksudnya emang perasaan saat itu, ya kan, teman kita. Ada yang tentang apa, tentang situasi MU. Sketsa. Ada sketsa, ada analisis. Nah ini POV banyak nih. Banyak. Dari HRD. Nah, ada dari bangun tidur, ya. Dukun cabul. Diksi. Selamat tapi buat MU menang. Biasa. Ini kita langsung MU aja pertama nih. MU menang, Arsenal menang, Barcelona menang, Madrid menang, City imbang, Jurgen Klopp pergi. Iya. Tapi sebelum bahas Arsenal dan MU, lu samain-samainan dulu dong. Aduh, konten Jo. Akrab. Katanya kamu gini. Kan gua gini. Dia di belakang. Gua di belakang. Ya support. Iya. Minggu ini. Iya. Banyak kelucuan. Enggak, itu sebenarnya banking, Bib. Banking. Jadi waktu siaran bareng Aldi sama Mutia nih, buat yang nggak tahu konteks ada di IG gua. Yang nonton Liga Inggris pokoknya tau lah Jerry siapa, Aldi siapa, Mutia siapa. Jadi udah beberapa. Udah baikan. Enggak ada masalah anjir. Enggak, gue emang ngebanking. Jadi karena gue bawa tripod, foto yuk gitu. Terus kata Aldi, udah sekalian aja konten. Oh ya udah, nyetok. Ya udah banyak tuh ntar tuh, mungkin bisa. Oh, yang sesuai sama konteks ya. Sesuai, ada ngecen, ada apa. Tapi nggak tahu nih keluar apa enggak. Gue juga kemarin kaget itu keluar. Agak kaget. Oh ya Havertz golin. Gitu. Terus ya udah, terus habis itu di post. Ya udah sekalian udah collab aja biar rame. Nah, gue udah pede begitu. Sekarang lu kan daripada sendiri tag collab aja. Biar rame. Ternyata 44.000. Banyak. Arsenal juga lagi banyak. Berarti lu konten kayak Havertz golin atau Martinelli juga lagi bagus gitu. Lu udah nge-banking ini juga nggak Arsenal ntar turun lagi? Keempat. Iya, apa namanya, konten-konten nangis. Gagal juara, ya kan? Iya, patah hati, POV. Iya. Kepleset kali ya, kepleset. Gua tuh bisa. Iya. Kandangnya konten kreator. Kandang, tentunya kandang. Kandang. Karena semua berkonten ria. Cuman bentuk supportnya memang ajaib-ajaib. Dihina ya. Sama temen sendiri. Nggak apa-apa. Itu kan support. Jadi serba salah ya, Dit. Kalau jadi kayak lu kan tadinya kan kita ayo dong, Dit. Ayo dong konten. Tinggal lu yang belum konten. Iya. Kita berdua. Apalagi seksi ininya Manchester United. MU lagi. Sekarang udah konten. Dibilang ego. Dibilang ego, ngasih makan ego. Ngasih makan ego. Ya kan sejauh ini. Sekarang masih ego, nanti brand masuk. Amin. Ya kan. Nah itu dia. Yang interview juga tuh, kamu bisa apa, Rashford? Itu bagus banget sih menurut Bruno bisa apa? Oh kalau nggak bisa, nih ada brand ini. Nah, siapa tahu mencerdaskan kamu. Iya. Terus kayak maksud gue nih ya, kalau lu ngerasa ngapain siapa bikin top 5? Loh, ada top 5 tempat-tempat yang patut dikunjungi. Nah, bisa. Top 5 misalnya makanan berbuka puasa. Bisa masuk semua. Di situ. Lu apa konten lu yang bisa dijual?
Enggak, dia dari siaran aja dia. Oh, siaran. Iya, udah cukup. Oh iya, kemarin TVRI. Nah, Liga Belanda. Rezekinya di situ kali gue. Macam TV nih. Rezekinya di situ kali. Iya. Tapi udah 3 bulan enggak mau nih gua. Iya, Belum lagi. Udahlah kan Moji kan yang ini si Adiani sama Nah, cewek nggak bisa itu. Parah banget. Siapa sih? Aduh. Enggak ada baru kan baru. Baru. Baru wajar dong baru. Wajar lah, lu malah minta Kakak. tolongin. Ya gitu. Jadi itu hasil pertandingan dan tadi kalau lu bilang ini kandangnya content creator. MU menang di kandang. Nah, 2-0 tapi udah penalti tuh. Spesial Gimana lu banget, ngerasa? kalau menurut gue sih penaltinya wajar, memang layak gitu, bener-bener di tackle yang Bebas nggak tuh? bebas, tackle-nya bebas banget tuh yang tackle. Pertama kan Tarkowski, itu gue nggak nyangka pemain macam Tarkowski itu tuh bisa melakukan clumsy, silly decision gitulah. Jadi kayak tiba-tiba dia kan udah tahu, ya dua-duanya lah. Dia kan udah tahu dia bakal mau tag ke kanan gitu, tapi kakinya dikenain dan udah ada VAR juga gitu. Pemain-pemain jahil kan udah nggak bisa lagi gitu kotak penalti gitu. Dan ini bagusnya Garnacho memang fungsinya yang ngebedain dia sama Sancho, ngebedain dia sama Anthony, dia berani untuk nusuk ke dalam. Cuman memang PR-nya adalah finishing dan decision making-nya masih jelek Belum lah, gitu. masih muda. Berapa kali one on one bingung, berapa kali dapat peluang juga bingung gitu. Jauh lah yang Lamine Yamal jauh banget. Iya, dan yang bikin bagus juga kan clean sheet-nya Onana. Diam-diam Onana udah 8 clean sheet. Cuman beda 1 poin sama pemuncak clean sheet David Raya. Iya. 9 David Raya. Dan lucu kalau misalnya Masih yang menang Onana karena kebobolannya banyak banget Kayak soalnya. De Gea kan berarti. Iya, tapi De Gea kebobolannya nggak segitu banyak sekarang gitu. Onana kan udah berapa puluh kali. Nggak dapat. Karena emang ini ya kebobolannya sekali match gede atau Iya. Sekalinya menang tuh 1-0, 2-0 gitu. Iya. Tapi sekalinya kalah, lebih dibantai Dan kan. memasuki bulan suci Ramadan, Nah. MU selain dikurung setan, dia kembali ke fitrah 0. Oh. Defisit golnya 0 sekarang. Kira kembali ke Fitra mobil. Fitra Fitra Eri Eri. yang nggak tahu mobil itu kan bisa dibilang nggak tahu mobil. Tapi coba. sekarang ini ya, maksud gue sosmed tuh apa aja bisa jadi masalah. Maksud gue kayak Rian. Ya kan dia pakai baju John Mayer ke Taylor Swift. Ya, oh iya. Nggak apa-apa kan sebenarnya kan? Iya, ada yang komen soalnya kan kayak Iya apa? pada ini. Caper Bukan, katanya. lu pakai apa baju John Mayer ke Taylor Swift tuh sama aja kayak pakai baju provokasi kamisan. Ada yang gue bacanya Tapi gitu. jauh banget. Maksudnya John Mayer nggak nyulik orang gitu kan? Iya bener sih. Iya, Prabowo nggak nyulik Ada orang. aja ya. Bener. Kenapa ke Trian Masif? Ya nggak maksudnya sosmed Fans MU dia. sosmed Iya, fans aneh MU. gitu kan. Tapi nggak ada yang spesial dari menang 2-0 dan 2 penalti. Jelek Biasa aja banget, lu, jelek biasa. banget. Bahkan kebiasaan MU untuk di awal tuh shaky banget kan. Dia goyang tuh mengawali laga, salah passing, terus nggak resisten terhadap pressing. Emang ada musik? Kenapa shaky goyang? Oh, goyang. Oh, situ. Gue pikir jam tangan tadi Restisen. Water resistant. Ada bahasa Inggris aja pokoknya digabung-gabung. Dan MU di babak pertama tuh ngadepin 44 kali shot dan itu tuh kebiasaan MU kan sekarang 44. Lawan Everton. Masa babak pertama? Sorry, nggak mungkin, gila. 24. Everton 24. Babak pertama. Iya. Biasa aja dong aja. Masa dua lusin. Gua nggak nonton, jujur gua nggak nonton. Ada datanya. Entah itu satu pertandingan ya atau satu babak pertama gitu. Tapi itu 20 plus. Yang mana nih? Yang mana? Correct me if I'm wrong udah gitu aja. Correct me if I'm wrong udah gitu aja. Tapi ya Tapi itu lawan Everton 24 kebanyakan sih. menurut gua. Kebanyakan. Karena dia bukan tim yang emang ofensif loh. Dan Old Babak Trafford pertama juga. 24 dia tetap kebanyakan. Nggak ada lawan beralat. Liverpool. Ya mungkin iya. 2 babak lah ya. Minta maaf dulu. Jangan sembunyi ya. Ragu. Udah apapun itu entah 1 babak atau 2 babak tetap menurut gua 24 kebanyakan. Iya, dan MU memang lagi-lagi nggak bisa ngontrol pertandingan. Bisa kontrol apa ya? Ngontrol emosi. Iya. Atau kontrol remote. Remote control. Abang kontrol apa tuh? Kontrol negara. Emang bisa ya? Bisa sih ya. Bisa. Ada kan yang diktator? Ada. di luar. Di luar. Gorut. Lanjut. Ya itu tadi nggak ada spesialnya, menang juga nggak mendominasi. Anthony juga main nggak bisa berbuat banyak. Di babak kedua kan dimasukin. Dan kalau menurut gua memang ini lambat laun akan naik ke zona UCL. Tapi ketika zona UCL udah ditambah jatahnya untuk Inggris. Oh,
Yang 5 itu. Iya. Kan nambah. Kan nambah 36 kan tahun depan 36. Jadi menurut lo MU 5, peringkat 5? Agak susah juga, masih 6 poin bedanya soalnya. Sama peringkat 5. Jadi nggak yakin. Kalau dibilang nggak yakin, adalah ya 60-40 lah. 60-40 masih yakin untuk masuk 5 besar. Gue masih 4 besar MU gue. Enggak sih, Jar, susah banget 4 besar. Siapa sih di 4? Aston Villa sama Spurs. Wah. Berat, Spurs kemarin menang. Villa habis dibantai tuh. Iya, nah kan Villa turun-turun juga paling peringkat 6, MU-nya ke-5. Harus ngarepin koefisien. Inggris majunya banyak tuh ke babak-babak Karena selanjutnya. Spurs kalah sama Arsenal. Kalah sama tim lain juga. Udah kalau misalkan MU-nya ada di 6 atau 7, minta sama mahkamah Ya, bisa diubah lagi. UEFA aja UEFA, biar iya. bisa Banding. Iya. Katanya kan si pamannya Glazer juga ada di UEFA. Nah, situlah. Ke situ. Bingung masuk ke situ. Larinya ke situ. Ya, dia udah Iya kucing benar. lama. Tapi gini, apa gue ngeliat kemarin tuh ya PP. MU itu berharap Aston Villa dan Spurs imbang. Nah, kalau Arsenal kan berharap Liverpool dan City imbang. Beda level ya. Udah beda level, di situ. Iya. Tapi Arsenal akhirnya keijabah kan doanya. Dijabah. 2-1 menang. Oh maksudnya, seri. City Seri. Iya, akhirnya. Gue rasa fans Arsenal semua nonton tuh. Iya. Menunggu momen itu karena pas udah 1-0 tuh gue juga tegang. Wah kalau City berat juga nih. Oh ini kita ke City nih. Iya. Langsung, udah cukup ya, gua cukup lah. MU Karena nggak ada yang apalagi. spesial. Iya. Iya. City lawan Liverpool. Ini gimana ya? Gue tuh seneng karena Pep lawan Klopp. Kita nggak bakal lihat lagi cuy. Ini kemungkinan terakhir loh Pip, di Premier League duel Pep sama Klopp kan. Tapi emang nggak ada kemungkinan, maksudnya kayak kan dia bakal Ngeprank. istirahat dulu kan? Iya, Istirahat mungkin. dulu. Tapi emang bakal ketemu lagi dengan Nah, Pep yang beda kali. Tapi belum tentu di Inggris, belum tentu kan, belum tentu. Dan Pep. squadnya belum tentu sama. Iya. Maksud gue bisa jadi Klopp di tim yang misalnya anggaplah lebih jelek dari Liverpool. Iya. Atau mungkin Pep yang Dan nggak mungkin se-City kan ya? Iya, bisa jadi. Kalau habis pindah pun kemana? ataupun si Pep memenuhi tantangan lu Pep untuk melatih tim yang bukan Nggak mungkin kuat. berani. Cupu deh. Watford. Cupu. Norwich. nggak berani Waduh, udah. Cupu. Jadi tutup karirnya pasti di tim Karirnya besar. harus pakai tim yang besar. Kalau sama-sama tim jelek misalkan ketemu Klopp mati si Pepnya. Kemarin aja sebenarnya bisa mati loh itu. Mati lah babak kedua di setrika bisa-bisa gitu. Di setrika. Aduh, itu orang Malaysia yang nyetir. Arab. Ada juga. Yang dipecut. Tapi golnya set piece. Kalau babak pertama kan set piece. Itu balas apa ya? Kayak bukan kamuflase, mengcopy golnya TAA waktu ke Barcelona. Kan kayak gitu juga, quick corner gitu. Tapi di ini ya, akhirnya tuh kayak ngedorong. Tapi itu latihan banget sih. Pasti. Tapi yang lucu tuh ada komen bahwa itu Ake posisinya offside loh. Kan corner nggak ada offside. Maksudnya ada orang yang mempermasalahkan itu Ake boleh katanya. Dia mau bandingin kayak waktu Casemiro atau siapa yang posisi offside tapi ngalangin pemain lawan, ngelakuin blocking gitu pas free kick. Tapi kan corner nggak ada offside. Iya, lagi bola lebih maju dong pasti dibanding Makanya sejajar garis gawang. sejajar garis gawang. Ya kan? Jadi Ake dorong si Iya. McAllister dan si De Bruyne Blocking. Iya, Bruyne tuh umpannya datar gitu. Iya, Itu nggak bisa dipakai berkali-kali sih. Iya, tapi Itu kalau gagal udah nggak bisa, udah habis tuh. Tapi gue baru ngeliat ini loh, kayak si KDB agak bingung, bahkan kayak susah ngapa-ngapain tuh hari itu lawan Liverpool. Sampai diganti ya dia. Sampai diganti. Terus marah lagi, Kesel. marah. Tapi emang salah satu orang yang berani sama Pep ya KDB, KDB, iya. karena dimarah-marahinnya dia tetap nunjukin hasil yang bagus. Cuma pada malam itu emang nggak Jelek. kelihatan tuh. Dan Pep juga kayaknya takut KDB ngambek tuh, makanya Iya, nyamperin ke samperin. kursinya kan. Iya, Kayak, Lu nggak, dia ngomong Mau main lagi gak? Mau ditawarin. nggak apa-apa, main lagi. Iya. kan udah nggak bisa Pakai kalau tompel-tompelan. Bisa. bisa lu cukur dikit aja. Mana sih ini? Kemarin cukur dikit tuh gimana Ya sih? masih biar nggak kelihatan kayak Oh. dia. Kan ada banyak pemain muda kayak Cole Palmer rambutnya didepak gitu. Udah habis ya menitnya. Ya tapi memang KDB ini memang jelek banget dan mati di saat itu gitu. Dia dari 6 kali duel cuma menang sekali. 5 kalinya kalah. Terus Data Dita. iya, Data Dita. Data Dita. Wah, bisa tuh dia tuh bikin konten Data Dita. wah beban lagi. Ya udah, penting lu pede. Iya, oke. Kenapa enggaknya mah? Benar. Dan Data Dita. Dan dia cuma 68% kali ininya passing akurasinya. Cuma segitu doang gitu. Dan memang malam itu kekunci baik Haaland maupun KDB. Kunci di mana tuh?
Di toilet. Iya. Tapi ada beberapa kali, bukan beberapa kali, ada sekali momen tuh 1 lawan 1 Van Dijk Haaland tuh. Terus, Menang ya Haaland-nya, cuman gak cuma yang seimbang gak gol aja. Cuman emang kalau menurut gua mah sebagai back belum dibilang lewat itu mah. Iya. Baru karena ruangnya Ada ke dikit. kiri. Terus Yang tegang tuh sebenarnya Foden tau. Maksudnya yang bikin ancaman kalau City ya. Gomez kan juga bisa jadi tekan malah gitu. Dan ada di babak pertama apa kedua gue lupa. Yang mau clearance tapi nabrak badannya Foden akhirnya kena tiang. Oh, itu babak kedua. Wah, tegang banget cuy. Dia mau dibuang kiper kalau nggak salah, tak mantul, taunya kena tiang. Dan sebenarnya kiper-kipernya kan akhirnya pakai kiper lapis 2 kan. Iya, dua-duanya. Ortega main, dua-duanya bagus, gila, kacau gitu. Ederson juga nggak jelas ya, maksud gua apa? Kenapa itu ya? Iya, lagi nggak jelas. Kenapa Lagi nyikat nggak si itu Nunes maksudnya? ya nggak ada pilihan lain kalau menurut gua. Ya tapi kan tutup kalau disikat gitu kan. Dan beruntung tuh dapat kartu kuning. Iya. Harusnya kan itu goal advantage sebenarnya. Tapi cedera ya kayaknya. Cedera katanya sih cedera. Ortega lawan Arsenal. Tapi Ortega. sebenarnya Orang Tegal ya Ortega. Ortega. Tegal. Orang Tegal. Kaget. Ini juga. Selain itu kan banyak duel-duel kan. Orang Seneng Tegal. banget. Zaman gue SD tuh. Jokes-jokes itu. Jokes saya. Bingung kayak apa ya singkatan lah. Ya, apalagi lah yang dilakuin biar naik gitu. Viewers udah. Bangku kita geser. Iya. Apalagi sih Feng ganti shui. warna udah. Katanya ada lampu-lampu nih. Bagus bang, podcast bang bagus. Ya share kalau bagus. Tolong. Yang bikin bingung semakin kita niat semakin nggak ada yang nonton. Gimana sih? Udah orang. Lama-lama ntar pegang kayak soleh-solihun tuh pakai tangan doang begitu ntar lama-lama biar Nggak mesti kalau konten top 5, Iya. konten POV, gua Arsenal lebih banyak daripada viewers YouTube gimana? Iya, viewers gue lebih banyak viewers YouTube. Gua sih yang apa? Podcast gua sendiri Oh, itu iya. Barcelona. bakar Bakar bola bola. sendiri malah lebih banyak. Iya. Sendiri-sendiri aja kali. Kan bebas. Ayolah. Bebas. Ya, Kan nggak maksudnya kalau sendiri-sendiri bosan lah. ini ngobrol. Oh, iya. Frame-nya dipotong-potong gitu bertiga gitu. Karena gini ada komen kan dikit gitu kan kayak ini podcast bagus cuman kurang promo aja. Gua baca jadi sedih mas gua. Ya udah sekalian nggak usah dikomen. Komen kelihatan semua loh. Nggak mungkin loh Pipe. Kalau misalnya berarti kan lu ya dan Dita dan gua, berarti algoritma bagus nih. Iya. Kalau kita misalnya konten pribadi, sendiri. Iya. gimana kalau kita rekam kita masukin aja konten kita pribadi. Campur. Campur. Jangan-jangan masalah yang ininya account tackle bebas sih kali. Cara bukan Apa ya? secara logika. Tertutup. Terus secara logika kan gini. Follower, sebenarnya kita rame. masing-masing Iya. follower Pasti juga punya. bawa masa dari TV Arsenal. siaran Iya. sama Arsenal kemarin. Iya. Kita pasti 20.000 dari ya, News lumayan. United. Iya. Gua dari TikTok itu bawa Masanya. jadi gabung kemarin. Iya. Versi lebih panjang, Secara lebih seru. logikanya kan Iya. gitu. Kok malah buya? Kok malah malah jadi nggak kenal kan ya? Ini bukan yang Apip di sini. Ini bukan jadi yang siaran nih. Masa gua harus gini-gini? Di sini. Aduh. Kayak lo di TikTok ya? Iya. Udah kasih konteks dulu nih. Konteks. Iya, jadi apa? Kalau di total juga kan followers juga, ya kan? Lu 100 ribuan, gua 20.000. Kok Liver, anjing? Enggak bisa. Pusing nih kita. Kayaknya cuman, yuk mau Euro yuk. Tolong. Banyakin. Tapi tenang, kita ini kan, kita bakal ada event. Yo, iya. Akhir Offline, pekan ini ya. offline. Offline, Iya. nanti kita akan ada apa ya, diskusi ya. bisa Ya, buat katakan ya. penebas yang mungkin di Jabodetabek dulu lah ya. Nah, bisa gabung nanti. Kita akan ngobrol-ngobrol. Lengkapnya ada di Sosmed. kita sama nanti di WhatsApp grup. Kalau yang belum gabung nanti DM aja ke Tackle Bebas Nah, Instagram nanti biar bakal di-invite. di-invite ke grup ya nanti. Soalnya agak terbatas tuh. Terbatas, karena udah banyak tuh. Bang, gua udah reservasi nih. Ntar dulu belum dibuka pendaftarannya. Oh iya benar. Gitu. Reservasi ke tempatnya langsung tuh ya. Iya. Ke ini reservasi ke ini Offset Duo. Bukan ke kita. Ya pokoknya itulah, ntar kita pasti di sosmed. Jadi pasti kan follow dulu. Follow juga akun kita. Follow. Karena kalau nggak follow kan request doang dia masuknya. Oh Kalau di iya, takutnya nggak Instagram. kebaca. Iya, kebaca. Ya. Kita kembali ke pertandingan ya. Oke. Ini City sama apa? Liverpool Banyak kan ngeluh. dibanding isi. Nggak, Liverpool sama City ada note lain nggak? Kalau gue sih ngerasa kalau Liverpool full team menang Liverpool. Bisa jadi. Iya Menang benar. Liverpool, gua Dan yakin. Kalau menurut gue setuju sama Afif, sedikit setuju. Klopp lebih baik dari Pep di Liga Inggris ya. Sedikit. Sedikit Banyaknya lebih baik. apa? Banyaknya Banyak setujunya apa? enggak, maksudnya sedikit
agak setuju lah sama meskipun masih debatable juga gitu karena Pep treble dan sebagainya. Yang paling gua setuju banyak Klopp lebih baik dari Arteta. Nah itu iya. Gua juga segitu kalau itu. Jelas itu. Udah terbukti soalnya. Ya kan karena yang diomongin kan sekarang tiga besar ini. Kalau dibandingin Klopp paling atas saat ini. Berarti itu semacam apa ya? Memvalidasi omongannya Apip kalau buat lo kan. Kalau buat lo berarti Pip ya gue udah tahu emang lebih bagus. Pep itu sangat kebantu. Lawan Klopp yang bocil aja susah gitu. Iya. Tapi kalau kita ngelihat duel-duel kayak wah Klopp bakal pergi kayak gitu kan, kayaknya masih tetap seru juga gitu karena kayak Diaz lawan Walker kan selain kayak Pep lawan Klopp gitu kayak semalam Diaz Walker tuh keren banget kalau banyak bilang Diaz banyak gocek si Walker gitu kan, tapi Walker juga banyak motong-motong bola yang harusnya bisa jadi gol kayak gitu sampai cedera dan umur beda jauh gak sih? Jauh, lumayan jauh itu kayaknya masih bakal seru cuma ya gue masih menantikan siapa nanti pelatih penggantinya. Tetap masih ngelawan Liverpool mah dua. Tapi kalau sistemnya begitu, maksud gue kalau dengan pelatih baru bisa jadi dia nggak kepake, bisa aja sistemnya beda yang nggak bikin dia nyaman main di situ. Karena kalau dilihat ya dia karena pelatih baru itu tuh sistemnya akan baru lagi kan. Iya, dan dia maksudnya kemarin kalau kata Patra kan dia danar. Karena buang-buang peluang banyak banget 3 kali. Itu sayang banget tuh. Tapi kalian setuju nggak kalau ini duel 2 tim terbaik Liga Inggris saat ini kalau ngelihat berkaca? Kalau menurut gue sih iya. Iya sih. 2 tim. Maksudnya ini 2 tim yang memang benar-benar lain. Atlet itu Arsenal. Oh iya ngimbangin ya. Iya maksudnya duel tim terbaik. Iya kalau menurut gue 2 ini yang kandidat kuat untuk juara. Tapi gitu Jer, maksud gue juga nggak dapat. Liverpool kalah loh sama Arsenal. Iya, gue walaupun Liverpool kalah sama Arsenal, tapi tetap nggak dapat nyampe seremnya Arsenal gitu loh. Belum serem loh. Belum serem kayak ya di Liga Inggris ya udah, gue masih kayak ya udah nih yang serem Liverpool City gitu kan. Saat ini gitu. Belum dapat aura seremnya Arsenal tuh. Kayak mungkin buat fansnya sendiri gitu. Serem, nggak bener. Serem buat yang lain. Kalau apalagi gue di luar Liga Inggris kayak nggak ada nih suaranya. Tapi menurut gue tuh lumayan, nih kalau gue sebagai fans Arsenal ya, menurut gue itu aura itu didapatkan juga dari sosok pelatihnya. Bisa. Jadi sosok pelatih itu ngebawa apa ya, kayak mentality lah, gitu. Jadi lu kayak misalnya lu ngeliat Klopp, Arteta, Pep, ya beda kan, misalnya kayaknya akan tapi belum deh. Iya, karena yang selainnya udah dapat. Iya, masih butuh sesuatu. Sedangkan Klopp sama Pep tuh ibaratnya wah cium tangan nih. Kalau kita masih, bro, masih agak ada gitunya. Ya kayak zaman dulu kan ada Lippi yang orang udah gentar juga. Fergie juga mainin Gibson aja orang juga udah, kok bisa menang. Karena gitu sih, gue ngerasa gini. Misalnya lu kalau sebuah tim ya bisa keluar dari situasi sulit, gol-gol menit akhir segala macam itu kan juga dari mentalitas, ya kan? Liverpool mentality monster gitu. Nah, mentalitas dibangun dari kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri menurut gue juga, apalagi buat pemain-pemain muda ya. Kalau lu tahu, kita pasti bakal golin deh di akhir. Kita percaya bahwa pelatih kita bagus, bisa bikin perubahan penting di pertandingan gitu. Jadi kayaknya bocil Liverpool juga tenang, Klopp pasti lagi bikin. Kayak misalnya nih MU lawan City. Gue yakin pemain City kayak nggak mungkin kita kalah, nggak mungkin. Kayak Pep juga pasti di halftime juga pasti bilang, let's just United. Nah, kayak dulu Ferguson ngatain Spurs kan. Jadi kayak bisa aja dia Pep ngomong gitu? Nggak bisa. Bisa aja. Kayak ini MU, kita di atas MU kekuatan kita. Kayak gitu kan. Kan ini bakal nongol di Netflix tuh ya. City yang tahun lalu kita akan lihat nih Pep Talk-nya gimana. Nah, Arteta kan bagus karena emang pemainnya dia milih muda biar nggak ada yang susah di inilah ya kan Auba, Ozil nggak bisa tuh kepegang tuh. Akhirnya muda semua ya udah emang main umur aja sih, main umur dan Arteta hitungannya dibanding yang lain ya masih legend, ada legendnya di Arsenal lah dibanding pemain muda ini. Legend, gampang banget dapet legend di Arsenal. Maksudnya gara-gara nomor 8. Abang-abangan gitu lah, senior gitu. Bagi mereka tuh kayak, wah ini legend nih. Gitu. Nggak ngomong doang lah, di respect kayak gitu. Kalau Klopp sama Pep kan nggak ada history di klub itu cuy. Nggak pernah main di klub itu, tapi reputasi sebagai pelatihnya itu menurut gue yang bikin lu kalau lu bilang nggak ada aura-aura tuh kayaknya Pep sama Klopp aura itu benar. Iya. Jadi dua itu yang kalau gue masih Liverpool City. Karena selain Liverpool banyak juaranya, City lagi bagus banget gitu. Ada Pep sama Klopp gitu. Kalau Arteta ya udah menang juga ya udah biasalah, emang lagi pengen banget menang kayak gitu. Udah lagi bagus. Itulah kalau. Berarti kalau misalnya Arteta ngalahin City di tanggal 31 kaget nggak? Iya karena bakal ketemu nih. Iya maksud gua kalau
bukan kaget, Arsenal ya pasti bisa ngalahin City. Ada peluangnya. Iya, cuma tapi juara enggak gitu. Cuma ya udah auranya belum serem aja gitu. Belum serem gitu. Soalnya angkat piala Liga Inggris. Nah, pembuktiannya dulu, buktiin. Kalau udah juara Liga Inggris sih. Kalau ada kayak komik baru yang tiba-tiba lucu lah, komiknya kayak ya udah lu juara dulu aja. Iya, mantap. Tapi di industri bisa nggak lu? Nah, menaklukkannya. Gitu. Kan nggak semua juara di industri bagus. Bener. Gue itu. Kan lu nggak juara di komika apa pecah sekali langsung masang CP. Itu dia. Tapi dari Arsenal sendiri ya gue seneng karena menang. Langsung Arsenal nih ya. Iya kan. Permainan juga gue lihat Ben White lah. Ben White tuh patut dikasih kredit. Karena dia bisa overlap sekarang. Overlap bantu kanan juga serangan, low block, bisa crossing, 2 assist loh. Jadi back kanan tuh inverted bisa, dia overlap, dia bisa jadi back tengah juga. Dan untuk yang background back tengah dia crossingnya lumayan bagus sih. Dan lumayan cepat juga gitu kan. Jadi untuk Arsenal tuh penting banget karena menambah kekuatan di kanan untuk membongkar low block, bukan cuma Odegaard sama Saka doang. Gitu. Dan juga Havertz. Kai Havertz. Worth it, udah. 60 juta. Dari awal kan udah joget-joget. Udah joget-joget, worth it lah. Gua nggak meragukan sih sebenarnya kan Havertz. Cuma mungkin yang agak digeser tuh ekspektasinya. Kan gini, fans Arsenal diharapkan dapat striker. Havertz yang datang. Walaupun dia bisa juga. Jadi kita butuhnya bukan ini lagi gitu loh. Tapi setelah melihat sistemnya Arteta, yang butuhin kayaknya ini deh. Gitu. Jadi ya udah. Sekarang udah mulai bisa terima toh. Dulu City tanpa Haaland juga nggak ada striker banget kan. Jadi ya Jesus, Havertz mungkin bisa berperan kayak tengah ke depan. Dulu Foden sempat di tengah juga kan, ya kan? Atau KDB bisa bantu. Alvarez gitu lah bisa tuh si Havertz. Tapi memang yang harus diluruskan tuh adalah gimana kita melihat seorang pemain gitu. Kalau dulu Cannavaro bisa dapat Ballon d'Or seorang back gitu kan. Nah sekarang juga peran-peran yang mungkin nggak kelihatan secara statistik tapi di lapangan tuh bagus gitu. Itulah pentingnya nonton bola tuh beneran nonton, bukan live score doang gitu. Karena pergerakan tanpa bolanya Havertz tuh bisa mancing back lawan, narik posisi lawan sehingga kayak Saka terus juga Odegaard sama Martinelli tuh bisa leluasa kosong gitu. Dan gimana dia baca punya visi, baca permainan, reading the game-nya bagus gitu. Jadi dia tahu ini bola bakal gimana, back lawan tuh bakal posisinya seperti apa. Kemarin itu kan gol dia tiba-tiba ada di tengah-tengah back yang gede-gede gitu. Iya, nyundul. Iya, itu kan kalau dia nggak bisa baca situasi, nggak bisa baca pergerakan lawan, itu nggak akan terjadi gitu. Iya. Waktu yang lawan City juga kan dia masuk, Tomiyasu sama Martinelli sama dia tuh di depan tuh kan dari belakang akhirnya bisa bikin chaos di sana, akhirnya dapat gol. Jadi nggak melulu soal gol dan assist. Iya, lawan Luton juga. Lawan Luton dia nggak megang bola tapi dia membebaskan tahanan. Sandra Somalia. Dia membebaskan rekannya. Gitu. Jadi itu penting banget dan paling penting juga Arsenal kan ada opsi main direct. Karena ada bola panjang, bola dari jauh dari kiper gitu kan. Walaupun kemarin nggak kelihatan ya, karena kan biasanya ke arah ke kiri Martinelli. Tapi Ramsdale ya beda lah sama Raya gitu dan si Martinelli. Berarti akurasi passingnya jelek ya? Mirip-mirip, cuma Raya unggul sedikit. Cuma Spanyol sih ya. Ya umpannya kan bagus Spanyol. Bisa build up pasti. Cuma emang Trossard nggak sebaik Martinelli dari segi pace sama directness. Jadi dia tuh nusuknya kurang ya? Nusuk dan juga lari segala macam itu beda lah. Karena kan dia kadang half space juga Trossard, kadang bisa cutting inside. Nah, dia mainnya cutting inside soalnya dan menurut gua pemain kayak Trossard tuh emang bagusnya coming from the bench. Masuk dari babak kedua. Lu mampet nih, muncul kayak dia. Jadi bisa ngacak-ngacak lagi, kan dia licin gitu kan modelannya. Kayak misalnya Doku nggak starting tapi Doku main ngacak-ngacak kayak gitu. Nah, Trossard tuh kayak gitu. Kalau starting tuh lama-lama kebaca gerakannya kalau menurut gua. Kalau Martinelli kan kalau lu mau baca dia tapi lu kalah lari. Lu kalah kelok-kelokan gitu. Jadi emang itu penting banget dan Havertz tuh karena mainnya direct, dia tuh punya postur. Kadang kan dia jadi sih, tapi enggak maksudnya bola atas. Oh iya. Kan dia menang duel. Dia banyak menang duel, dia banyak bikin second ball buat Arsenal. Second ball sih itu penting banget di sepak bola modern. Declan Rice sekarang golin terus, cuy. 6 gol udah. Maksud gua kan enggak pernah landang. Enggak pernah tahu. Kayak gitu. Ya tapi 60 juta kalau menurut gua kalau digembar-gemborkan, udah beli mahal. Enggak mahal zaman sekarang 60 juta itu. Iya, gara-gara standarnya pada tinggi. Standarnya udah tinggi. Lihat buat Barcelona mahal.
Tetep aja Rapinya dia beli berapa tuh? Rapinya beli berapa? Rapinya di tawar 60 belum dilepas karena terasa masih rendah. Karena butuh duit. Bentar dulu nih, kita kalau bisa naik lagi baru lepas. Kecuali kalau yang mau beli yang nawar cabut, Mbak Bu. Ya. Kayak di pasar ya. Sepik ibu-ibu tuh. Jadi dah kita dah. Iya. Ya udah pasnya. Nah, Rapinya nih lu ambil deh sebenarnya kita mau lepas juga Rapinya. Tapi Ramsdale kan dapat kepercayaan lagi nih. Raya ini ya cedera atau apa? Enggak, Raya kan nggak boleh main lawan Brentford. Oh iya bener. Nah, dipinjemin. sekalinya punya kesempatan blunder. Kan blunder kan kemarin. Dan ini juga dia bukan cuman memperebutkan posisi dia di Arsenal, tapi kan posisi dia di Euro nanti untuk lawan Pickford. Meskipun ya mau sejelek apapun Pickford, kayaknya tetap dipilih Pickford. Tetap. Nah kalau menurut lu gimana? Kemarin cukup baik juga walaupun ada 2 save. Kayaknya bounce back-nya bagus juga tuh. Iya, menurut gue sih ya gimana ya? Jangan lu nggak ngekritik orang cuma karena apa yang udah dia lakukan buat klub. Jangan lu nggak ngekritik orang. Ulang. Biar keren. Biar ada ininya nih. Jerry 2024 Jerry 2024 gitu. Jadi gimana tuh maksudnya? Nggak, maksud gue gini, jangan lu nggak mengkritik orang. Bukan maksud gue. Jangan. Tapi kalau nggak diingat lucu banget. Kalau nggak diingat. Jangan lo Nggak usah dikat aja. Ya udah. Lucu banget. Bingung, ntar. Nggak biasa bikin quote. Nggak. Susah sih quote di tengah-tengah. Iya benar kan masuk. Ya udah, makasih udah ngerti. Itu susah sumpah. Oke, kita ulang. Jangan nggak ngerti. Lu mau ngomong apa? Enggak, maksud gua jangan mengkritik. Bukan. Maksud gua jangan gini. Jangan ragu untuk mengkritik orang. Ya. Cuma karena melihat apa yang udah dia lakukan sebelumnya. Gitu. Jadi misalnya Ramsdale tetap kritis. Iya, jadi misalnya Ramsdale jelek. Iya. Ya kan kemarin blunder. Ya salah. Tapi orang kan bilang, "Ya wajar lah, Bang." Ada save kan, ya. Udah lama nggak main. Enggak, save belum di babak pertama. Dia kan udah lama nggak main, Bang. Level kepercayaan diri menurun, udah nggak biasa di lapangan. Loh, itu toleransi. Maksud gua kayak lu berebut kiper utama nih di tim yang perebutan juara loh. Maksudnya lu nggak yakin-yakinnya sama Arsenal, mau gimana pun Arsenal di puncak. Di sisa 10 pertandingan, gua udah lupa kapan Arsenal di puncak bulan Maret loh. Ini udah Maret. Menjelang akhir, maksud gua terlepas dari ntar turun lagi apa enggak, ntar lagi, tapi masih bersaing. Karena tahun lalu ini udah mulai turun. Terus kalau sama City buyar udah. Dan gitu udah kan. jauh angkanya tuh. Iya, nah maksud gua ini tetap title contender. Nah, lu kalau mau dapat posisi inti, ya lu nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa mentolerir kesalahan sekecil Iya, apapun. emang salah gitu kan. Jadi lu kritik aja. Tapi di babak kedua dia ternyata bagus. Bounce back-nya bagus. Ya kita juga apresiasi kalau bagus kayak gitu loh. Maksud gua kayak ya bagus. Tapi di babak pertama kan yang kita lihat bobrok. Katain jangan tapi kan gitu kalau gue ya. Tapi kan dia pembangunan tolnya udah bagus gitu. Nah, sana lagi. Di Eropa. Pembangunan Eropa maksudnya di Amsterdam, mungkin pemimpinnya dikritik. Tapi seru sih maksudnya dengan menangi Arsenal, terus serinya Liverpool, City. Mepet-mepet, beda 1 ya? Enggak, sama. Beda selisih gol. Makanya ini penting banget nih menang 5-0. Dan manfaatnya udah kerasa ketika mereka menang gede. Manfaatnya kerasa sekarang karena selisih poinnya benar-benar kerasa gitu. Tapi ini fans Liverpool langsung kemarin bayangin kita kalah dari Arsenal di perebutan juara cuma karena selisih gol. Buru-buru banget. Bayangin MU tuh kena Aguero tuh gitu kan selisih gol juga itu. Sempat unggul 12 ya? 12 poin tuh sempet. 8 apa 12 gitu. Ini kan masih sama-sama dan kalau kemarin fans Arsenal pengen City Liverpool seri, nanti tanggal 31 Maret Liverpool pengen Arsenal seri, City seri. Walaupun masih cukup lama ya. Masih Arsenal di atasnya tuh sampai akhir bulan, Beb. Keren. Gitu. Nah, kalau dari La Liga Spanyol. Ini kan menang semua dan clean sheet nih 3 besar nih. Girona 2-0 Osasuna ya kalau nggak salah. Madrid kejepit menang. Madrid lawan apa sih? Celta Vigo. Jago Spurs diem doang tuh kemarin tuh. Kan cuma bisanya lawan Barcelona doang. Dilahirkan buat lawan Barcelona. Barcelona 1-0 Mallorca. Lamine Yamal iya. Ya gitu gimana. Jujur kalau gue nonton Madrid. Gitu. Lu gimana Barcelona? Barcelona
gue lupa ternyata Barcelona mainnya Sabtu. Nah, lu nggak nonton ini? Gue nonton di babak pertama di menit. Abis lu stand up dong itu? Sabtu. Enggak. Lu tanggal 9 kan? Sabtu pagi. Oh, Jumat dini hari. Abis nyanyi reggae. Wah, abis ini ya sama Patra ya kan. Patra. Reggae, jadi vokalis nih. Tarik suara sekarang. Dunia tarik suara. Jajal semua ya. Ada peluang apa aja pokoknya Tarik sekarang. tambang. Tarik tunai kali. Tarik tunai habis itu tarik tunai. Itu dia main pakai line up di depan Mark Giu langsung sama Felix nggak? Felix main. Itu dia yang sedikit gua agak lega. Felix main dan kayak orang yang nggak habis cedera lah, kayak langsung main full total gitu aja. Cuma memang Rapinya main lagi, tapi di tengah. Rapinya main di belakang Lamine Yamal, jadi AMF. Oh, ada legacy baru nih dari Xavi. Kemarin dia naruh Christensen di sini, di defend midfield, Rapinya sekarang di midfielder, attacking midfield. Ya ntar dia mau jajal Stegen di striker. Pokoknya semua dirotasi sama dia, dapat semua giliran. Xavi sang penemu bakat. Bakat baru. Ter Stegen di striker. Udah nggak jadi gelar kayaknya udah susah, Pip. Jadi dia carinya filosofi. Araujo ntar dipaksa main piano. Sama Alexis Sanchez. Bakat baru dimunculin. Iya. Bukan di bola. Barcelona mencari bakat. Baru gua mau bilang. Nah, main ya tetap susah golin kan, kayak Barcelona susah golin. Low block tuh Mallorca. Low block langsung dari awal. Terus Xavi dia kan nggak di lapangan. Xavi dapat gimana? Dapur. masak cumi. Nggak dari atas. Harus cumi. Tapi harus dapur. Ya kan ini memasak kayak Xavi is cooking. Oh, gitu iya. Lagi memasak. Istilah Inggris ya, sulit. Tapi yang lucu statementnya Xavi. Kita statementnya dulu. Enggak, lo tuh selalu statement yang di bold sama yang yang apa sih maksudnya? Karena lucu, dia bilang gini, Xavi kan menang 1-0. Yeah. Dia bilang gini, entah kenapa entah mengapa semenjak saya mengumumkan saya mengundurkan diri, kok pemain pada lepas. Anjir, self deprecating gitu. Udah kayak maksudnya kayak gue nggak tahu apa yang di pikirannya Xavi, kayak apa jangan-jangan gue emang harus ngumumin cabut dulu baru lu pada semangat. Oh, jadi itu sebenarnya positif. Jadi bilang maksudnya main lepas tuh dalam arti lepasnya enak gitu. Karena kan kalau ditarik problemnya Barca tuh dia nggak bisa datengin pelatih yang dibayar mahal. Makanya didatengin Xavi buat biar orang-orang nurut aja yang di Barcelona, fans diem, pemain diem. Karena Xavi udah bisa dibilang legend gak kayak Arteta. Iya benar, kalau itu setuju gua. Ternyata kan hasilnya legend aja nggak cukup. Nah. Kayak gitu, respect aja nggak cukup buat jadi pelatih. Kalau pelatih memang yang harus bisa ngelatih. Di situ titik poin Xavi mungkin ngomong gitu kayak, ya udahlah emang bener ternyata dia kan udah tekanan udah banyak, gue ngumumin diri aja gitu kan. Karena kalau gue ngumumin main pada lepas gitu kan. Makanya besok-besok lawan Napoli ya beneran ya kayak saya pecat sekarang aja kayak gitu-gitu kali. Habis pertandingan ini saya mau berhenti. Nah, biar main kayak saatnya guys. Iya gitu, makin menunjukkan. Gitu. Cuma kalau dari sisi permainan ya itu kayak ini udah mulai jadi Christensen di defense midfield dia udah mulai jadi, udah bisa main sama Gundo, ada penalti meleset tapi ya udahlah tetap ada gol juga. Akhirnya Lamine Yamal golnya tuh gol-gol Messi. Dia tuh tahu kalau dia nendang kenceng. Lamine Yamal tahu kalau dia nendang kenceng, bolanya agak susah arahnya. Dia ngakalinnya ditaruh di jarak yang terjauh dari kiper. Itu udah bener-bener kayak Madiun gitu ya. Paling jauh dari kiper. Iya, dari gawang. Main di Olimpik. Dia nendangnya ke Madiun. Ke daerah Cepu. Ada minyak tuh. Keren Gorontalo. Nah, itu dia. Cuma kan Lamine Yamal ada tackle keras ke Lamine Yamal, tapi udah dikonfirmasi nggak apa-apa. Terus Rapinya diganti, ditarik. Orang bilang Rapinya cedera, tapi konfirmasi lagi kalau Rapinya itu nggak cedera. Tapi itu kan bukan. Kesel gue kayak kenapa nggak cedera dia. Kalau Rapinya kayak gitu. Sama itulah ketika mulai deg-degan lagi pas Oriol Romeu masuk. Mas gue gini, kalau lu main yang pemain baru nih yang muncul kayak terus posisinya di tengah. Misalnya biar jadi keren tuh kayak gabungan dari semuanya kan.
kayak tenangan Busquets, passing Xavi, gocekan Iniesta. Kalau bisa ambilnya yang bagusnya. Kan dia Oriol Romeu, yang diambil yang jeleknya. Lelet Busquets. Body ball Xavi. Gitu. Kalau lu ngambil yang jelek-jeleknya, itu sih yang gue sayang dari benchnya Barcelona tuh tidak terlalu memadai. Jadi kalau mau nularin juga salah. Iya. Jadi negatif ya. Harusnya kan dicampur. Tapi itu poin jadi tadi beda 5, akhirnya beda 8 lagi. Tapi dominasi nggak pertandingan itu? Dominasi. Walaupun cuma 1-0. Tetap dominasi bola atau dominasi peluang gitu? Iya. Mallorca emang 15 sih peringkatnya? Iya, belasan dia. 14-15. Dan Bogot tuh stadionnya. Hah? Mayora. Omang, Jakbar. Ada Mayora Jakbar. Iya, dan Bogot. Itulah. Cuma kalau masalah ngejar nggak ngejar, gue ngelihat kayak Barcelona nih agak susah buat ngejar Madrid. Tapi peringkat 2 mah ketaker. Peringkat 2 ketaker. Tapi gue masih bisa berani mengatakan kalau penentuan tetap ada di El Clasico nanti. Maksudnya penentuan berjuang lagi apa enggak? Iya, berjuang lagi apa enggak. Kalau Barcelona menang 8. Emang masih harus kalah 2 kali dan seri sekali. Seri. Iya, sekali. Ya, seri sekali. Ya, kalau itu Barcelonanya konsisten atau itu kan Madrid kalah 2 kali, seri sekali. Barcelona menang terus harusnya gitu. Kalau emang Barcelona sampai El Clasico ini masih menang terus, itu masih pede tuh, ngejarnya tuh. Tapi kan ini Barcelona membagi konsentrasi dengan Champions League karena kan menang lawan Napoli kan. Akan menang nih kan. Ini bakal main nih. Napoli, Rabu dini hari. Iya, ketemu Osimhen, ketemu. Ya gue nggak tahu, tergantung line up-nya Xavi sih itu. Kalau line up-nya salah mah. Romeu juga. Romeu ditaruh di tengah sih. Udahlah. Baby Romeu. Terakhir. Makanya jadi kalau ternyata line up-nya jelek dan akhirnya kalah ya mungkin fokus La Liga, Pip. Iya itu jangan. Maksud gua boleh fokus ke Liga Champions tapi biar jaraknya jauh, maksudnya nggak cuma kalah di sini. Kalau mau kalah nggak apa-apa tapi jangan di 16 besar. Biar duitnya juga banyak. Ada bonusnya kan makin gede. Jangan kalahnya sama Napoli lah. Tapi mental mengejar tuh lebih punya terpacu gitu dibanding di atas gitu. Jadi dia nothing tulus, yang penting setiap pertandingannya dia harus menang. Ntar lama-lama kan yang kepleset, yang takutan kan yang di atas. Yang tegang emang yang atas kan. Sebenarnya Madrid pas main tanpa Bellingham, lu nonton juga kan agak beda tuh. Sama Madrid, gue ngerasa kayak lagi diganggu konsentrasi tentang mentalnya, tentang lagi dikejar Barsanya itu juga sedikit ngaruh. Ancelotti juga terganggu tuh, mau dituntut. Nice, ya kayak gitu. Nice. Konten. Itu dia. Itu dia. Vini. Ini kurang jago apa gitu. Cuma karena kayak lagi banyak tekanan atau kayak sorak-sorak penonton dan dia ngerespon itu yang harusnya nggak perlu direspon, menghabiskan energinya sendiri. Kelihatan ngaruh, men. Nggak selari-lari, nggak selincah dulu gitu, lebih santai gitu kan. Bahkan ketika dikasarin, ngelawannya kayak... Sama ini sih menurut gue tuh, Madrid tuh ketolong menurut gue ya kemarin tuh. Karena udah 1-0 duluan. Iya, sama Celta Vigo-nya males kayaknya. Iya, maksudnya nggak ada... Males, Benitez-nya aja nggak semangat. Nggak terlalu effort. Benitez ya? Ngelawan juga gitu. Cuma udah ketolong 1-0, kalau misalnya deadlock 0-0 terus, nah itu masih agak ada peluang-peluang dan frustasi juga kan. Iya, pas udah 1-0 kan mestinya ngejar gol, Celtanya nggak terlalu mau gitu ngerasanya ya. Nah pas yang udah apa sih corner itu yang Rudiger ya? Iya. Yang Rudiger golin, ya gue pikir kelar sih. Bunuh diri kan? Iya, akhirnya dihitungnya bunuh diri. Rudiger terus habis itu ada crossing terus dibelokin juga bunuh diri sama reguler akhirnya. Iya, maksud gue pas sudah 2-0 tuh Celta udah kalah nih gitu. Sebenarnya dari main 1-0 juga kayak lembek banget Jer, iya, kayak nggak ada niat. Iya, itu. Imbang. Kan semangatnya lawan Barcelona doang. Iya. Iago Aspas. Kemarin Iago Aspas disorot terus. Kan gue kayak mana sih kata Apik jago, mana sih? Iago Aspas golin terus mana ini Iago Aspas? Ternyata salah lawan. Kalau Madrid jadi emang masih susah dilewati ya. Karena Madridnya juga menang kan. Girona juga menang. Tapi lambat laun turun sih Girona ketiga sih kalau menurut gua. Yang susah juga dilewati adalah Inter Milan. Udah kasih aja itu Kan Bolonya udah 1-0 kemarin. Scudetto udah karena 16 poin bedanya sama Milan. Gila, Juve kepleset. Jadi kayak kemarin itu kan lawannya juga Bolonya tim yang lagi bagus juga tuh. Yang kemarin juga menguasai pertandingan, terus digempur terus gitu. Dan ciri-ciri tim yang mau juara tuh siapa aja bisa cetak gol. Kan kemarin Bisek tuh yang nyetak gol kan.
pemain cadangannya. Namanya. Oh. Ya nggak apa-apa Gua nama kira orang. ini. Nama orang, nggak orientasinya bukan. Bisex juga bisa. Iya benar juga dong. Kaget gue. Gue juga kaget. Sekarang gue tahu pertandingannya gue nggak kaget. Gue pikir kan hidungnya. Bisek. Pesek. Aduh. Ya itu tadi kayak Bisek memang akhirnya Inter bisa clean sheet terus 18 clean sheet musim ini gitu dan udahlah kasih aja satu putaran gitu untuk Inter kalau menurut gua. Udah pasti 2 dong ini. Udah pasti. Hah? 2 putaran dong ini pasti. Maksudnya? Karena? Ya kan ini putaran kedua Serie A udah. Oh iya. Nah 16 poin what do you expect lah? Iya jauh dah. Jauh Jauh. banget, 16 poin. Karena gini, menurut gua bukan cuma Internya aja konsisten. Toh itu ngalahinnya tim ya rival lah, walaupun bukan rival perebutan juara, tapi kayak 4 besar mah. 4 besar UCL, rival. Nah, iya. tim lain juga kepleset. Oke, Milan menang. Juve. Iya. Juve lawan Atalanta sebenarnya udah 1-0. Tapi Atalanta juga kan peringkat 5, maksudnya bagus Iya juga. sih, cuma maksudnya dia udah semangat comeback loh. Udah 1-0 Atalanta, dibalas 2. Gue udah pikir comeback nih kayaknya, comeback nih. Vlahovic nggak main tuh. Enggak ternyata. Vlahovic nggak main. Jadi terus maksudnya Juve-nya juga nggak. Tapi Juve tuh mirip-mirip sama MU gue lihat. Karena apanya? Main pragmatis. Terus juga mereka tuh benar-benar fokus ke bertahan terus transisi nyerang gitu. Dan ketika mereka udah unggul, mereka nurunin intensitas serangan, nggak bisa ngontrol pertandingan untuk kill the game. Itu masalahnya. Jadi kebobolan, Iya, ritme hilang. Iya, dan Atalanta si Koop Meiners ya, Iya, 2 gol. Itu kan lagi Diincar disorot Inter juga, ya? karena memang dia big game player. Lawan Milan juga ngegolin, Iya, lawan Juve ngegolin, lawan Inter juga ngegolin. Jadi memang Atalanta layak juga sih dapat poin kalau ngelihat cara mainnya kemarin. Ya, maksudnya Juve sama Milan paling ini ya, ketat di perebutan peringkat 2 dah. Dan Juve juga kayak udahlah, gue udah target kan 4 besar. Ya udah gue mendekat sama peringkat 4 aja, jangan mendekat sama peringkat 1 gitu. Nah, malah mau turun. Malah turun biar Bukan mau kalau menang kan mendekat ke peringkat 1. Allegri targetnya kan peringkat 4. Iya, jadi kalah supaya mendekat ke 4 besar. Karena kalau achievement-nya lebih, biasanya KPI-nya dinaikin. Kalau perusahaan kan gitu. Wah, lo bisa nih dapat lebih gitu. Nah, sekarang udah biasa-biasa aja lah. Iya, Allegri kan. Iya. Yang penting masuk champion, Pak. Nah, Barcelona targetnya berarti ya kalau Xavi gitu ya? Maksudnya? Enggak, kalau maksudnya Arsenal kan ya sekarang title contender lah target. Maksudnya kalau Barcelona dari manajemen lu tau nggak sih? Ke Xavi sebelum dia cabut gitu. Kan Allegri kan 4 besar. Jadi maksudnya ya kalau emang mentalitasnya segitu doang, ya udah mau gimana. Fansnya juga ngerasa ya manajemennya target kayak gitu kayak Arsenal dulu. Waktu bangun Emirates kan butuh banyak duit, jual-jual pemain. Kan target ke Wenger gitu. Lu yang penting lolosin Arsenal ke Champions setiap musim supaya duitnya masuk. Ya kan? Supaya buat kita bayar utang ini tuh. Ya Wenger mencapai target itu. Walaupun akhirnya asli kalau lepas dan Van Persie lepas karena nih tim gak ada target juara. Ya emang Arsenal saat itu begitu. Yang penting balik modal dulu. Nah, Barca era Xavi ini kan utangnya banyak juga. Iya, utangnya banyak dan sebenarnya krisis kan bukan cuma dari eranya Xavi, dari pelatih-pelatih sebelumnya juga udah krisis gitu kan. Dan sebenarnya Xavi ini kayak jembatan menuju ke Barcelona yang Barcelonanya sebenarnya kayak gitu dia. Cuma kalau ditanya tentang achievement-nya apa, targetnya itu emang awalnya juara, cuman kalau dari sekarang yang dilihat dengan kualitas pemain yang ada, dengan posisi dan Madrid rival-rivalnya yang ada sekarang, targetnya adalah berjuang sampai akhir. Ini baru quick out. Baru quick out. Atau targetnya ini aja, yang penting Lamine Yamal nggak cedera. Kalau diforsir terus. Iya. Sampai real count beneran nanti nih, ambil Klasiko gimana? Iya, kayak Klasiko tuh kayaknya penentuannya tuh. Iya. Tapi banding nggak kalau misalnya kalah di El Clasico? Banding sih hak angket La Liga nggak? Aduh, hak angket enggak, cuma kayaknya demo di KPU sono deh. Komisi Katalan punya uang. KPU kemana-mana. Nah, kan enggak kan. Ya udah itu targetnya. Liga Champions sejauh mungkin. Kayaknya Xavi juga nggak berani ngomong target. Begini. Nggak, tapi kalau fans, maksud gua lu mewakili fans Barcelona harapan aja. Dong berarti bukan target kalau fans. Harapan. Oh iya, kalau harapan juara dong. Nggak, maksudnya dengan realistis. Maksud gua kan kayak kalau dulu gua Arsenal yang penting 4 besar ya mau dibully ya, tapi kalau tahu keadaan Arsenal ya emang begitu. Maksud gua kayak doang itu. Enggak, MU coba target apa misalnya lu? Lu harapan juara? Nggak mungkin lah.
Harapan. Kalau berharap mah ya juara ini. Kalau dari nol dari awal tuh pasti harapan juara dong. Enggak, ini sekarang misalnya. Oh iya, kalau sekarang nggak mungkin dong. Ya makanya kan gue nanya dia sekarang. Gue nanya dia. Dia masih ada harapan. Dia masih ada harapan. Juara lu. Harapan champion masih ada. MU kan semua tim masih 50-50. Secara realistis lu, oke, juara. Kalau Liga Champions? Ya terserah, Champion La Liga. Harusnya Liga Champions sih jangan kalah di sekarang aja lah. Semifinal lah minimal ya. Semifinal tuh udah maksimal banget. Udah maksimal. Semifinal. Jadi perempat apa Semifinal. Semifinal tuh udah achievement buat Safi ya, melepaskan dengan ikhlas. Oke lah, kepala tegap. Kalau perempat final ketemu City, ya udah. Enggak kan pertandingan ketemu City. Iya kan? Tapi menang apa kalah? Maksudnya? Enggak, pertandingan nih kalau menang habis itu kalah. Enggak, misalnya Napoli, lolos dari Napoli. Barca ketemu City. Yang berat aja City. Kalau Madrid kan lu pasti bisa menang nih. Gue kasih Madrid, gue kasih City. Ya udah kalah. Udah habis itu. Jadi tergantung undian. Iya kan. Target lo tergantung undian. Oh. Iya. Ya? Udah itu aja. Mungkin ngucapin selamat. Iya. Karena ini Begitu Layang adalah hari pertama puasa dan mungkin lo nontonnya sambil buka puasa. Iya, kan diuploadnya sore-sore. Nah, itu dia. Kami dari Tekal Bebas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Ucapan terutama sering banget kan. Yang disengaja sih. Iya, disengaja. Sengaja kan emang. Sengaja kita memang mohon dimaafkan dan mohon di-share ke teman-teman kalian lah. Ya, tolonglah please ya kan. Tolonglah. Kan biar ada ini kita ada apa ya? Gairah. Katanya kan berbagi di bulan Ramadan. Oh iya. Kita berbagi kelucuan, viewers gitu ke kita gitu. Iya, karena kita ada acara-acara yang dulu kita siapkan. Kalau kemarin spesial Ramadan. Iya, karena kan lu bilang kemarin ada yang komen-komen kan gini dong bagus ruang ganti kita. Nah, ruang ganti kita udah banking juga, kita udah siap mengeluarkan juga nanti mungkin kalau kita nggak bisa siaran berarti mungkin di Lebaran tuh keluar tuh. Iya, Lebaran banking kita atau gimana dan kita mau bikin acara off air. Ya, ditunggu aja di sosial media kita, di WhatsApp grup kita. Kalau misalnya belum langsung DM aja ke Itu sosial dia. media kita. Terima kasih karena kita persiapan taraweh. Kita. Istri kita. Istri kalian. Itu dia. Dan Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode selanjutnya dari Tekal Bebas.